105,2 Ras FM The Spirit of Mamuju. Sahabat Manakara, seperti biasanya memasuki pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah di hari Kamis, kita akan beralih pada program Bincang Kolbu. Dan di pagi hari ini seperti biasanya bersama Ustaz Furkan Mawardi MPI, beliau selaku mubalik serta juga Wakil Rektor Bidang Akademik di Universitas Mamuju. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz di pagi hari ini? Baik, alhamdulillah, sehat selalu. Sehat selalu. September sehat. September sehat ya, 1 September. Melihat realita kehidupan di zaman sekarang nih Ustadz, milenial, di mana kecanggihan dan kemajuan teknologi kadangkala membuat semua ritme dalam kehidupan ini serba cepat. Dengan hadirnya media sosial, kadangkala waktu itu sangat berjalan dengan cepat, sehingga bagi orang-orang yang tidak sadar akan itu akan merasa bahwa kok kehidupan ini semakin sulit, padahal kehidupan itu niscaya tidak pernah berubah, hanya saja kita belum siap untuk menghadapi hal tersebut. Sehingga kadangkala beberapa orang yang tertinggal di zaman yang serba cepat ini, sehingga akan muncul rasa khawatir yang berlebihan, mungkin juga stres dan ketakutan, serta juga emosional. Padahal kan kita ketahui bahwa untuk meraih kesuksesan kita harus bisa mengontrol emosi kita, karena untuk menghadapi tantangan dan ujian kehidupan. Nah, seperti yang tema kita bahas pada pagi hari ini mengenai 5 kunci kecerdasan emosional ya Ustadz. Nah, kalau kecerdasan emosional sebenarnya dalam kacamata Islam itu seperti apa? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Suara Manakara dimanapun berada, saya ini nih kalau tadi tanya sehat ya sehat, gitu kan. Sehat itu jiwa. Yang boleh sakit itu adalah fisik, gitu. Fisik itulah yang boleh sakit, jiwa nggak boleh sakit. Tidak boleh sakit. Yang boleh tua itu adalah badan. Jiwa itu nggak boleh tua, dia harus selalu muda. Berjiwa muda ya. Jadi saya main PP Makassar, bawa mobil sendiri, ada cara, nggak mungkin kelelahan. Jadi agak-agak jadi kalau apa namanya ini, badan itu ya harus senantiasa, badan itu harus fit ya, tapi kadang dia memang lelah dan perlu istirahat gitu. Namun jiwa itu dia hanya butuh ketenangan gitu. Dia nggak boleh lelah, apalagi tua. Nah, itu jadi kalau anak muda meskipun usianya muda tapi jiwanya selalu merasa tua, itu dia sudah tua dengan aslinya, maka masa depannya buram itu. Nah, gitu. Jadi orang tua, saya sudah tua tapi jiwanya masih muda gitu kan, maka tidak ada alasan untuk berhenti berbuat baik. Teman S3 saya itu di Solo itu, namanya Ibu Wiwi, itu justru diambil S3-nya setelah pensiun. Berarti jiwanya masih muda. Jadi S3 dalam apa namanya ini, kondisi dia sudah pensiun. Kalau orang bilang ngapain lagi gitu kan, kita tanya apa ya, biar apa namanya ini, otaknya bisa terus bekerja gitu, nggak berhenti. Baik, hadirin semua, ini saya mengulang pelajaran saya dulu ketika ngaji di Dr. Farudin, saya punya guru dulu, artinya guru filsafat dulu. Sampai sekarang ya. Sekarang kan orang belajar enak, jadi meskipun jauh ya, saya ikut sekolah online lagi, ya kan, pertemuan sekali sepekan, itu untuk terus menghidupkan kita punya nikmat yang terbaik di antara makhluk Allah yang lain, gitu kan. Iya. Kita kan ini ciptaan Allah, di antara yang lain jin, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Kita kan yang terbaik. Iya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam model yang paling baik. Nah, kenapa terbaik? Nah, itu salah satu karena kita mampu, kan Allah memberikan kita akal yang sehat, akal yang baik, akal yang mau berpikir.
secara fisik mungkin kita tidak jauh beda dengan makhluk Allah yang lain. Nah gitu, ada punya tangan, punya kaki, punya mata, berkembang biak. Namun untuk berpikir, bernalar dan berkemajuan itu hanya milik manusia. Hewan tidak memiliki, ya kan? Jadi kalau kita mensyukuri nikmat akal ini, ya tentu syukurnya adalah terus mengupdate dan mengupgrade. Nah gitu. Nah saya kira acara kita yang sekali sepekan ini itu adalah salah satu mensyukuri nikmat Allah, mengupdate dan mengupgrade kita punya pengetahuan dengan makin meruncingkan kita punya akal. Baik, saya kira pembuka dari Mbak Mega tadi menarik sekali, ya. Jadi saat ini kita sudah mampu menciptakan apapun, ya, mampu membuat senjata apapun, tapi terkadang kita tidak mampu mengendalikan diri, gitu. Dan ya, fakta terjadi seperti itu, ya kan? Kasus yang belum berhenti sampai saat ini, ya, kasus pembunuhan itu, ya, Brigadir J. Brigadir J, dan itu kan semua kemampuan untuk kurang apa lagi itu kan, secara keilmuan, secara basic, apa kemiliteran, apa jabatan dan sebagainya, kurang apa lagi, sempurna. Tapi ini kemampuan untuk menahan, untuk apa, mengelola sebenarnya, mengolah emosi. Nah, saya kira ini menarik kita bahas hari ini, bahwa memang kita itu punya peluang memang untuk berbuat baik, dan jangan lupa kita juga punya peluang untuk berbuat jahat, gitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah kami berikan peluang manusia itu fujur, fa'alhamaha fujur, punya kemampuan untuk berbuat fujur, dan juga punya kemampuan diri untuk berbuat kebaikan, ya, takwa, gitu. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang senantiasa mengotorinya. Artinya jiwa ini akan menjadi pengaruh. Nah, mungkin ini akan bertahap kita punya perbincangan. Kita bahas dulu kecerdasan emosional. Nanti berikutnya kita akan bahas kecerdasan spiritual, ya, dan kecerdasan intelektual. Dan supaya kita cerdas itu kan orang yang berada di atas rata-rata, gitu kan. Oh, baman umumnya, ya. Wah, cerdas mentok ini kan tidak ada itu, cerdas mentok ini kemudian bodoh, ya, mungkin kan. Jadi cerdas itu kan biasanya di atas normal, ya, standar yang ada, ya. Ya, standar biasanya orang dapat 5, dia dapat 8, 10 gitu kan, ya. Wah, itu kan cerdas. Jadi makna umum cerdas itu kan di atas rata-rata. Jadi orang emosi biasa, tapi dia punya kecerdasan emosional, berarti dia mampu bagaimana emosinya dicerdaskan, gitu, menjadi kelemahan tapi bisa menjadi, justru dibalik menjadi sebuah kebaikan, gitu. Karena memang setiap kita itu punya peluang untuk emosi. Nah, bagaimana mengolah emosi itu menjadi sebuah kekuatan yang baik, gitu. Nah, inilah yang kita akan bahas pagi ini. Nah, di tema itu kan ada 5, ya. Iya, ada 5. Ini saya buka kembali pelajaran-pelajaran saya, ya, termasuk dari Pak Dr. Farudin itu, yang guru saya dulu, dan sampai sekarang saya mengikuti baik secara online, ya, maupun secara video. Ada namanya self awareness, ya, saya tulis memang di catatan saya itu. Jadi ada orang kalau mau cerdas emosinya, pertama dia harus mengenali dirinya dulu, ya, mengenali dirinya, mengenali kemampuannya, mengenali kelebihan dan kekurangannya. Jadi karena ini penting, ya. Saya kalau misalnya bawa mobil sendirian ke Makassar, saya mampu kayaknya, kan. Berarti tidak perlu sopir pengganti. Tapi kalau saya tahu dirinya, saya ini mampunya hanya sampai setengah perjalanan, harus istirahat. Kapan saya paksa, wah ini bisa kecelakaan, gitu. Jadi mampu, mau tahu kemampuan dirinya. Gitu. Nah, caranya itu untuk mengetahui diri sendiri itu bagaimana, Ustaz? Ya, ini kan pasti kita tahu sendiri, mengukur, ya kan. Jadi kemampuan kita kan ada apa namanya nih, untuk diri kita kan kita tahu sendiri itu diri kita. Ya. Kemampuan saya kalau makan bakso lomboknya pedas begini, itu kalau pedasnya lebih misalnya
lalu dia sendok, Iya. itu saya mencret. Ya kan, itu dia tahu, maka dia cukup 1 sendok saja, gitu. Ini penting. Dan itu Ya. harus diperhatikan juga ya. Perlu, penting. Jadi saya kalau ketemu dengan orang ini, ya, saya nggak cocok. Bawaannya mau marah aja. Karena dia orang cerewet gitu. Kalau banyak namanya nggak lucu ya. Ini penting untuk namanya self awareness, artinya kemampuan untuk mengenali diri kita, Dari diri kita gitu sendiri. kan. Man arada nafsahu faqad arada rabbahu. Siapa yang dirinya maka dia mengenal Tuhannya, gitu kan. Saya kemampuan saya apa namanya nih, kalau malam ya kan, hanya begadang misalnya sampai jam 11. Oke. Kapan lewat jam 11, besoknya itu saya susah subuh, gitu. Makanya jangan coba-coba begadang, ya. Kalaupun saya begadang ya nggak bisa mungkin tengah malam, nggak bisa tiap hari, ya. Karena begadang itu nggak boleh. Begadang boleh saja kalau ada manfaatnya, ya kata Bang Haji Roma. Nah, jadi dia juga mampu apa namanya, sadar terkait mengenai emosinya. Jadi kadar emosi saya itu kalau sudah dicela begini ya bisa marah saya. Iya. Ya, maka ketika itu dia mampu memilih nih, di mana dia posisi dia bisa berada. Ya. Jadi ini yang pertama dulu. Jadi self awareness adalah mengenali kemampuan dan kekurangan diri. Ya. Karena masing-masing kita kan punya kemampuan dan punya kelebihan itu. Dan yang paling tahu itu adalah kita diri sendiri. Nah, gitu. Karena kalau kita mau cerdas secara emosi, tahu itu, ya. Karena ini nanti akan berpengaruh pada lain, terutama nanti misalnya menentukan pasangan. Ya. Saya itu orangnya apa? Tidak suka disalahkan. Gitu. Ayo carilah pasangan yang Pengertian. pengertian. Kalau dapat pasangan yang suka menyalahkan justru tidak cocok. Cocok, gitu. Saya cocoknya saya itu orangnya senangnya yang hitung-hitungan misalnya. Berarti saya jurusan yang saya pas ini adalah ini, gitu kan. Saya nggak senang misalnya yang yang ribet misalnya kan. Ini nggak cocok. Jadi hitung-hitungan kan berarti orang serius, gitu kan. Gitu. Berarti ketika saya orangnya lebih kepada seni, gitu kan. Tentu jurusannya apa gitu. Ini mempengaruhi. Self awareness itu adalah kemampuan untuk memahami dulu kemampuan diri sendiri dulu. Karena akan berefek nanti bagaimana memahami orang sekitar, gitu. Gitu. Sebenarnya kita butuh apa? Kita butuh apa gitu. Jadi bukan berarti kita mau kita cuma memposisikan diri, ya, kemampuan mengenali diri, gitu. Jadi saya stylenya cocok dengan orang ini. Kalau yang seperti ini tidak cocok, berarti saya kurangi, gitu. Bukan berarti menghindari, yang gitu kan. Gitu. Ini jadi self awareness. Kemudian yang kedua adalah self regulation, ya, mampu mengontrol dan mengarahkan emosi. Jadi kalau self regulation itu begini, ada sebuah kemampuan diri kita mampu mengendalikan, ya, keinginan-keinginan yang menjurus kepada hal yang buruk, gitu. Jadi di HP ini, saat ini kan kalau kita nggak punya self regulation, ini di HP saat ini kan ada semua. Coba nih, HP itu kan begitu dekatnya itu surga neraka, ada di HP semua. Di HP semua, ya. Ada di YouTube semua, ya kan? Ada di Instagram semua, ada di video-video apa kita inginkan di HP itu ada, iya kan? Kita pegang HP ini, kita mau menjadi pasukan iblis itu ada, mau menjadi pasukannya malaikat juga ada, ya kan? Mau menjadi pengikutnya Fir'aun, ya, atau pengikutnya Musa, gitu kan, mau jadi pengikutnya Abu Lahab atau Muhammad, itu ada semua di situ. Nah, disinilah penting namanya self regulation, ya, kemampuan kita menolak hal-hal yang negatif yang sebenarnya kita berpulang untuk itu, gitu. Dan di HP itu di sekitar kita kan ada itu peluang-peluang, ya, ada pergaulan buruk, kita mampu untuk di situ, ya, gitu kan. Jadi self regulation ini adalah
kemampuan emosi yang dia mampu menahan yang dampaknya bisa lebih buruk. Saya pejabat, bisa saja saya korupsi, Iya. ya kan? Ada peluang. Ada peluang. Tapi bagaimana emosi untuk mengendalikan? Keinginan ini dia itu yang namanya self, ya kan? Regulation. Jadi dia mampu menahan. Saya ini dosen, ya kan? Saya suruh mahasiswa apapun dia mau, pasti dengan nilai ya, gitu. Iya. Tapi nggak boleh ini nggak boleh, ini buruk ini, ya gitu. Jadi ada mahasiswa sih, itu kan ini kan terjadi banyak. Jadi ada sekarang kan undang-undang 3 dosa besar di kampus itu, perundungan, kemudian pelecehan seksual, sama ini pertama perundungan, kemudian pelecehan seksual, ketiga ini intoleransi gitu. Nah, pelecehan seksual termasuk yang tinggi itu. Iya. Ya kan? Di mana-mana kayaknya hampir semua dunia pendidikan, pasti sangat dunia pendidikan, ya, bahkan di masyarakat. Nah, ini kan tidak punya self control, ya kan? Tahu jahat tapi tidak lakukan. Nah, inilah pentingnya antara ilmu dan iman, ya. Ya, begini Mbak Mega dan pemirsa, ilmu itu menunjukkan ini lo benar, ini salah, ya. Ilmu itu, iman itu membimbing untuk memilih ya. Gitu ya. Nah, disitulah kecerdasan di situ. Jadi orang berilmu mampu memilah dan memilih. Inilah jalan yang siratal mustaqim, ya. Ini jalan yang baik, lurus. Ini yang jalan yang buruk. Ini jalan mendapatkan nurullah, ya, cahaya Allah. Ini jalan mendapat nur syaitan, itu kan cahaya syaitan gitu. Itu ilmu. Maka orang berilmu itu tinggi derajatnya, karena dia bisa paham itu. Namun ilmu yang tidak dibarengi iman itu bermasalah, karena meskipun dia tahu, tidak ada bimbingannya, justru dengan ilmunya dia bisa menjadikan yang salah menjadi benar, benar menjadi salah. Gitu. Justru dengan ilmunya dia mampu dia sebagai pelaku, justru dia balik, dia sebagai korban. Karena ilmunya. Bukan victim ya? Victim gitu kan. Itu kayak yang terjadi kemarin, tapi kan tidak terbukti kan gitu. Dia pelaku tapi seolah-olah menjadi korban. Gitu. Kenapa ilmunya? Gitu. Kenapa ilmu tidak dibimbing dengan iman? Iman inilah yang hadir untuk membimbing kita untuk memilih yang benar. Nah, inilah iman ini menjadi perisai kita orang beriman itu. Nah, jadi kalau di konteks kedua ini, self regulation ini adalah bagaimana kemampuan orang manusia itu senantiasa memperbaharui keimanannya, ya kan, menghadirkan iman dalam setiap waktu. Karena cobaan dari luar, gangguan dari itu selalu ada. Kapan kita tidak mampu menaikkan ilmu dan menaikkan iman, ini berat. Berat kenapa? Iblis dan bala tentaranya itu update terus dia, menggoda kita semua untuk berbuat jahat. Karena ini janji iblis di depan Allah dan sudah di ACC, ya. Itu kan kisahnya ketika wa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, ya gitu. Jadi ketika Adam diciptakan dan seluruh makhluk disuruh sujud, semua sujud, ya, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia sombong, takabur. Nah, begitu ditanya kenapa? Ya. Kalau iblis kenapa tidak mau sujud kepada Allah kalau perintah Allah? Dia jawab dengan kesombongannya. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairan minhu. Ya. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini, ya Allah, tercipta dari api. Sementara Adam hanya tercipta dari tanah. Khalaqtahu min tin. Ana khairan minhu. I am the best. Itu kan, ini kan sombong.
Udah diusir dari mana? Dari surga, ya. Kata Allah, surga ini bukan tempatnya orang sombong. Ini kesombongan pertama dalam sejarah, gitu kan. Diusir iblis, kemudian dia mengadukan banding, permohonan. Ya Allah, saya terima vonismu sebagai penghuni neraka, terusir dari surga, namun berikan kesempatan, ya, saya untuk menggoda anak cucu Adam. La aq'udanna min siratal mustaqim. Saya akan menggelincirkan mereka dari jalan yang lurus, ya. Amamihi wa waraihim yamini wa shimalihim. Depan, belakang, kanan dan kiri. Ditafsirkan beberapa penafsir, yang di depan itu dia akan menggoda supaya kita tergelincir dari hal yang benar. Dari belakang itu depan itu adalah dia akan menggelincirkan kita dengan kehidupan dunia, ya kan. Kemudian belakang itu kita menginginkan kita supaya kita jauh dari akhirat. Kanan itu adalah menggoda kita supaya tidak berbuat yang baik, dan kiri itu menggoda kita supaya membuat hal yang buruk, gitu. Dan itu disampaikan iblis itu, ya. Maka karena ini janji iblis, maka godaan iblis ini juga terus update terus itu setiap hari, ya. Jadi kalau biasa dulu hanya keluar rumah, misalnya mau ketemu lawan jenis, misalnya di tempat gala atau apa, ya sekarang gampang, di dalam rumah, di kamar, video call, selesai. Nah gitu kan. Iblisnya mengikuti zaman juga, ya. Betul. Update, misalnya kan update. Nah, orang kalau mencuri dulu ya harus merampok apa, ya sekarang tidak harus. Anda cukup bikin proposal fiktif, ya kan. Jabatanmu kok bisa buat kegiatan fiktif. Bahkan beberapa petisi-petisi untuk bantuan, bahkan itu biasa juga dipakai, ya. Betul. Jadi bantuan untuk berjalan sosial itu dipotong apa semua, itu kan semua kemampuan iblis untuk mengupdate juga cara dia menggelincirkan manusia, kayak gitu. Nah, untuk menahan inilah Rasulullah dalam 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan tidak ada jalan, selalu update kau punya jaringan itu, saringan itu, yaitu keimanan. Kata Nabi, jadidu imanaku, perbaharui, update terus imanmu, karena godaannya dia terupdate terus itu. Gitu. Iblis mengupdate terus dengan cara menggoda kalian, maka kalian kemampuan server kalian itu save itu, ya, harus update terus juga. Antivirus itu terupdate terus, maka virus itu terupdate terus, maka antivirusmu juga harus terupdate terus, gitu bahasa sederhananya kan. Nah, gitu. Jadi ketinggalan kalau kau punya alat kecanggihan kau tidak update, maka iman ini pun harus diupdate dan diupgrade terus. Iya, karena kadang-kadang iman juga naik turun, ya. Memang. Jadi kata Nabi, al iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun, dia yazid bil ta'a wa yanqus bil ma'siyat. Dia yazid karena ketaatan, wa yanqus bil ma'siyat, karena dia naik, dia akan terjun bebas karena maksiat. Artinya bagaimana memperbaharui iman adalah kemampuan itu terus meningkatkan ketaatan dan ketakwaan. Nah, ketika keimanan dan ketakwaan itu terus kita update dan upgrade, maka ini akan menjadi self regulation, ya. Dia mampu hadir menjaga kita punya emosi yang memang kita berpeluang untuk berbuat hal-hal yang buruk itu. Jadi sinyal-sinyal Rasulullah sebenarnya kalau kita bisa baca itu terupdate terus itu, ya. Perbaharui imanmu, ya kan. Jadidu imanakum, karena memang godaan-godaan yang menghancurkan iman, menghancurkan eksistensi kita sebagai manusia itu terupdate terus, gitu. Bahkan lebih berbahaya daripada orang-orang terdahulu, gitu. Saya selalu katakan kan, orang bermaksiat dulu ya tidak semudah sekarang. Gitu. Sekarang jauh lebih mudah, ya. Begitu pun sebaliknya, juga orang berilmu sekarang tidak seberat dulu, ya kan. Dulu kita mau dapat ilmu ya ke masjid, itu pengajian. Sekarang cukup di rumah, cukup di rumah dengan radio, buka Facebook, ya kan? Dengan ceramah, YouTube dan lainnya juga ada. Udah ada. Ya, inilah kemampuan, tinggal bagaimana self regulation, ya. mampu memilih itu. Gitu. Baik, saya kira itu yang kedua, ya. Artinya self regulation mampu
emosi kita, diri kita untuk memilah. Untuk memilah ya. Memilah bahwa benar. Jadi tadi ada awareness dan regulation. Nanti kita akan bahas Ustadz yang selanjutnya mungkin setelah pesan-pesan berikut ya. Oke, siap. Manakara dengarkan terus 95,2 Ras FM The Spirit of Apuja. Waspada, penyakit mematikan demam berdarah mengintai keluarga Anda. Yang perlu Anda lakukan dalam mencegah DBD adalah jangan membiarkan adanya tempat untuk nyamuk berkembang biak. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegahnya. Yang pertama, menguras. Kuraslah bak mandi Anda atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Yang kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan Anda supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Yang ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur, gunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di belakang pintu, lakukan fogging atau pengasapan, serta peliharalah ikan jika memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang dipelihara. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah. Jangan tunggu penyakit itu datang. Kesehatan ada di tangan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ras FM, The Spirit of Mamuju. Jangan bunyikan klakson berulang kali. Kenapa kah? Tidak dibenarkan menggunakan klakson untuk menunjukkan kondisi emosional pengendara. Klakson bukan sebagai alat untuk mengganggu pengguna jalan lain. Ada aturannya kah? Telah diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Klaksonnya itu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi lain. Oh, jadi klakson itu sebagai pengingat bagi pengendara di jalan nih. Betul sekali. Ingat, gunakan klakson dengan bijak. Ingat selalu untuk tidak membunyikan klakson pada area tertentu yang bebas dari berbagai suara, seperti rumah ibadah, rumah sakit, sekolah dan lingkungan untuk sedang dirundung duka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM. Ras FM The Spirit of Mamuju. Sahabat Manekara, Anda masih mendengarkan Radio Suara Manekara. Masih bersama Ustaz Volkan di sini yang kita bahas tadi tentang self awareness ya Ustaz, dan juga self regulation. Katanya tadi ada 5 kunci. Mungkin kunci selanjutnya bisa dijelaskan kepada sahabat Manekara, Ustaz. Baik, hadirin yang berbahagia. Kita lanjut. Yakni yang ketiga adalah motivasi, ya, motivation, ya. Jadi orang yang cerdas, kunci kecerdasan emosional berikutnya adalah kemampuan kita semangat untuk melakukan sesuatu tanpa pamrih, nah gitu. Jadi semangat melakukan sesuatu karena ada dorongan dari dalam, nah gitu. Kemudian orang yang cerdas emosinya ini adalah dia mampu memakai emosi dirinya dalam dirinya untuk memotivasi dirinya, nah gitu, sehingga melahirkanlah kebaikan-kebaikan yang dia yakini kebaikan ini tidak perlu harus ada, tidak perlu mengharap imbalan pujian dari orang, gitu kan. Jadi orang yang cerdas emosinya ini adalah dia mampu untuk berbuat baik tanpa harus menunggu siapa yang melihat, ya, siapa yang dapat. Cerdas emosi orang adalah orang yang ketika dia berbuat baik dia dipuji tidak sampai terbang, dicaci tidak sampai dia
hilang gitu kan. Jadi karena dia meyakini bahwa segala kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu tidak akan kemana, ya, semuanya akan kembali pada dirinya sendiri. Inilah kecerdasan. Jadi motivasi orang emosional, kecerdasan emosional itu adalah dia senantiasa termotivasi untuk berbuat baik tanpa menunggu pujian, tanpa memilih siapa yang harus saya lakukan. Ibaratnya dia ini cerdasnya bekerja, berbuat baik, membantu tanpa pamrih. Gitu bahasanya. Jadi dia punya nilai pengorbanan yang luar biasa. Ya. Dan saya kira inilah yang dipakai orang-orang kita terdahulu. Ya. Saya baca sejarah, tidak ada sebuah bangsa yang merdeka tanpa orang-orang yang memiliki motivasi. Dan motivasi memang motivasi pengorbanan, termasuk negeri kita Indonesia ini tidak mungkin ada tanpa ada pahlawan-pahlawan yang memotivasi dirinya yang keluar dari dirinya untuk bagaimana negeri ini terbebas dari penjara. Dan tidak ada satupun dari antara mereka yang bagaimana kalau saya berkorban ini dapat apa, gitu kan. Semua dilakukan dengan motivasi, kerelaan, keikhlasan, dan tanpa pamrih. Bahkan mereka berkorban, gitu. Jadi kita lihat bagaimana Soeharto jadi Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Cuk Nadiddin, Tengku Umar. Ini kan kalau kita lihat baca kayak Pangeran Diponegoro itu kan dia sultan sebenarnya, itu dia di Raja Jogja, gitu kan. Tengku Umar, Cuk Nadiddin itu kan orang-orang hebat di zamannya, gitu. Justru mereka berkorban tanpa pamrih bagaimana negeri merdeka. Gitu. Kemudian kalau kita mau tahu lagi, update lagi dalam dunia yang lebih kecil, dalam dunia kerja apapun, ya, mengurus, kalau memang kita cinta negara, cinta apapun, maka kita siap berkorban untuk kita punya negeri ini, ya, gitu, tanpa harus pamrih. Pejabat itu tidak perlu lagi berapa saya digaji, berapa yang harus saya lakukan. Kalau memang dia punya motivasi yang luar biasa untuk kebaikan, kecerdasan emosional ini, itu jangankan mau korupsi, ya, meminta tambahan gaji itu malu sebenarnya, kan gitu. Ini kalau kita mau dimaknai ini orang yang cerdas secara emosi. Sekarang kita berat. Pejabat maunya turun kalau disambut dengan meriah, berapa apanya dan sebagainya. Ini kita tidak mampu menghadirkan negarawan yang otentik yang seperti itu. Kita tidak akan mampu melahirkan anggota-anggota dewan yang otentik ketika memang hanya yang hadir hanya pencitraan terus, gitu. Bagaimana mau menghadirkan sosok negarawan yang pencitraan yang tidak mempunyai emosi yang cerdas, gitu, ya, yang segala kebaikannya harus selalu senantiasa mendapat sorotan, yang kebaikan-kebaikannya harus ditipu, yang kebaikan-kebaikannya harus dipuji dan dipuji. Jadi motivasinya harus yang diperbaiki. Dan itu termasuk semua di ranah pekerjaan, ranah guru, ranah yang paling kecil rumah tangga, gitu. Rumah tangga tidak akan bisa berjalan secara ideal ketika yang suami maunya banyak menuntut. Begitupun sebaliknya, tidak akan mungkin terjadi kehidupan rumah tangga yang mawaddah warahmah, sakinah, kalau tidak dibarengi dengan keinginan untuk senantiasa berbuat baik, memberi yang terbaik tanpa banyak menuntut. Nah, kita ini kan belum melaksanakan kewajiban, sudah banyak menuntut. Nah, gitu. Jadi saya pelajari banyak beberapa hadir di ruangan saya di kampus itu yang curhat mengenai rumah tangganya. Saya baca ya memang mereka yang banyak menuntut, gitu. Jadi ada kemarin riset, ya, tidak perlu saya sebutkan di mana. Ini supaya menjaga kode etik, ya. Dia bisa doktor itu gara-gara
meneliti janda-janda. Iya. Gitu. Faktor-faktor kenapa bisa, dan jandanya bukan janda mati. Hidup ya. Ya artinya Cerai hidup ya? jadi cerai. Jadi kan ada kan orang itu janda yang mati, ya kan? Ada janda yang cerai, ada juga janda yang diceraikan. Diceraikan ya. Ada janda yang, bahasanya gini, ada janda yang meninggal suaminya, ada janda yang ditinggal sama suaminya, ada janda yang meninggalkan suaminya. Suaminya. Nah, gitu. Jadi janda yang afdal dinikahi itu ya janda yang meninggal suaminya, gitu kan. Janda yang ditinggal suaminya yang ini, tapi anggap baik ini janda yang meninggalkan suaminya ini aja. Yang pertanyaan kenapa nih Ya, meninggalkan suami? Nah, itu karena problemnya terbanyak itu tadi. Iya. Jadi maunya begini, kesimpulannya maunya terlalu banyak maunya. Iya. Sementara yang mau dimau ini tidak memberikan apa yang dibawahi, gitu. Nah, sementara kan justru pelajaran yang paling utama dalam dunia keluarga itu sebenarnya bukan berapa yang saya tuntut, tetapi seberapa banyak yang saya bisa memberi, kayak gitu. Cinta itu ukurannya adalah ketika kita memberi, sebanyak apapun yang kita berikan, kita harus merasa itu masih kurang, gitu. Apa yang kita dapatkan, sebanyak apapun yang kita dapatkan, sekecil apapun yang kita dapatkan, kita harus merasakan sudah terlalu banyak, gitu. Nah, kecerdasan emosional yang motivasi dari dalam ini adalah kemampuan untuk senantiasa mampu untuk memberi tanpa ada pamrih, tanpa ada mengukur. Jadi orang yang ini tumbuh dari dalam diri, ya tentu kalau kita bandingkan orang beriman, keyakinan bahwa meyakini karena motivasi dari dalam ini, karena keyakinannya bahwa hal jazaul ihsan illal ihsan, tidak ada kebaikan itu pasti juga balasannya adalah kebaikan. Gitu. Jadi kalau kebaikan itu kan tidak harus nominal rupiah, gitu kan? Saya membantu orang ini dikasih berapa? Karena kalau kita mengukur kebaikan atau rezeki itu hanya rupiah, wah itu terlalu sempit memahaminya, kayak gitu. Jadi bagi saya ya rezeki itu diukur ya kita punya pasangan yang baik, itu rezeki itu. Teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik, lingkungan itu rezeki itu, ya. Punya tetangga yang baik itu rezeki. Bisa bayangkan kalau tetangga kita dia banyak uang, tapi tetangga kita penjahat, tidak tenang kita tinggalkan dia. Iya, bahkan gitu. Katanya negara yang memberikan tempat fasilitas ibadah terbaik itu juga rezeki ya. Betul. Jadi kita Indonesia ini termasuk negeri yang penduduk yang banyak rezekinya, ya. Rezeki apalagi kalau kita sumber alam kita, tanah kita, air yang melimpah untuk berwudu juga banyak. Untuk beribadah ini tidak ada di negeri Indonesia ini yang negeri Islam ya, yang semudah Indonesia untuk orang melaksanakan ibadahnya dengan bebas. Bahkan mendirikan rumah ibadah begitu mudah, nah, gitu kan. Kalau bandingkan negara-negara lain, tidak sejauh-jauh negara tetangga ini, negeri jiran itu kan tetangga ya. Malaysia misalnya, itu nggak sembarangan orang yang bikin masjid itu, ya kan? Harus ada izin dari pemerintah, harus izinnya begini, terlalu banyak ya. Yang bisa itu hanya pemerintah. Nanti pemerintah menentukan imamnya siapa, muadzinnya siapa, ceramahnya apa, materinya apa. Sekarang di sini ada warga gotong royong, beli tanah kosong dibangun sama-sama, bikin masjid sama-sama, ya kan? Imamnya tentukan siapa, ceramahnya siapa, gitu kan? Dan itu tidak ada larangan. Bahkan tidak membatasi umur juga biasanya ya. Menjadikan bayang lagi tanpa IMB nanti belakangan gitu. Bahkan listriknya ketika rumah ibadah disubsidi kan. Jadi ini kan semua nikmat-nikmat yang tentu akan lebih luas ketika kita maknai bahwa rezeki itu tidak hanya nominal ke rupiah ya. Karena terlalu rendah kita menikmati, memahami rezeki Allah ketika rezeki Allah itu kita memahami dengan nominal. Sehat itu rezeki yang paling mahal, gitu kan? Iya kan? Allah berikan rezeki mahal karena apapun rezeki yang sifatnya harta, sifatnya dunia yang kita miliki, kalau Allah cabut namanya nikmat sehat, tidak bisa kita.
berapa mobil kita punyai, tapi kalau kita sakit nggak bisa kemana-mana. Nikmat berapa makanan yang kita bisa beli, berapa makanan terenak kita bisa makan, tapi Allah cabut nikmat satu biji gigi, sakit nggak ada bisa. Kayak gitu. Meskipun sehat kita boleh pencernaan, sehat lidah kita tidak sariawan, tapi satu gigi di antara banyak gigi itu Allah nikmat cabut satu, nggak bisa menikmati kopi panas, gitu kan? Nggak bisa menikmati ikan bakar, kan, coto dan seterusnya. Jadi sehat jasmani Allah berikan ini sebuah nikmat. Nah, motivasi inilah Allah berikan saya kesehatan, ya kan? Apalagi saya yang dasarnya saya tidak termotivasi untuk berbagi, memberikan yang terbaik, yang gitu. Allah titipkan saya ilmu, gitu kan? Apa alasan saya lagi untuk harus saya tidak mau menyampaikan ini ilmu saya kalau tidak digaji, kalau tidak dihonor dan sebagainya. Nah, orang kecerdasan emosional itu memahaminya bahwa kebaikan-kebaikan itulah yang justru akan mengubah kebaikan-kebaikan Allah yang lain. Dia tidak bekerja tidak harus dengan berapa nominal, berapa pamrih, berapa uang, berapa amplop yang harus terima. Karena dia memahami tadi itu ada motivasi dari dirinya yang memang dipahami ada nilai ilahi bahwa kebaikan yang dilakukan, bahasa Jawanya itu Allah itu Gusti Allah bertensare, ya. Allah itu tidak pernah diam melihat seluruh hambanya, karena Allah itu maha adil memberikan semua kebaikannya. Itu yang ketiga, ya, motivasi. Yang keempat adalah empati, ya. Kecerdasan orang emosional itu adalah empati itulah mampu memposisikan diri dengan posisi orang lain, nah, gitu. Bagaimana kalau saya juga jatuh miskin seperti mereka, nah, gitu kan? Seolah-olah ikut merasakan apa yang betul sekali mereka, ya. Lihat yang dosenku itu kan datang begini. Jadi dia mencoba tidak menjustifikasi orang langsung, tapi dia mencoba bagaimana kalau saya berposisi seperti dia, gitu kan? Seorang suami bagaimana kalau saya seperti istri misalnya, kan? Harus mengandung, melahirkan, kemudian memasak, menyusui, ya, membesarkan, kemudian pulang rumah harus memasak, mencuci, membersihkan rumah, kan? Lelahnya saya punya istri seperti ini, gitu kan? Bagaimana kalau seperti kira-kira saya bisa atau tidak? Iya. Ini kan kehidupan ini kan tidak harmonis ketika kita mampu melihat orang lain itu kita masuk di alamnya, di posisinya, ya. Jadi tidak hanya marah-marah, kan? Tukang parkir ini bodoh ini apa semua, ketika parkirnya keliru, kan? Coba kita posisikan dia bagaimana kalau kita jadi tukang parkir, ya, gitu kan? Penjual, kan, sudah penjual sayur, nenek apa semua, kan, buah, sudah dikasih harga begini, minta lagi dimurahkan, bahkan minta bonus. Coba kita balik, ya. Iya. Bagaimana kan dia belinya pakai modal juga. Ya, bagaimana kita balik, dia yang jadi kita, kita yang jadi dia, ya kan? Ada orang seperti itu kemudian datang minta lagi harga diturunnya, sementara kita hadir bawa mobil, bawa kendaraan, kan? Gaji, uang di dompet pun cukup. Ini kan orang emosional. Jadi cerdas emosional itu dia mempunyai empati yang luar biasa. Jadi nilai-nilai kemanusiaannya, nilai kepeduliannya itu maha tinggi. Jadi terbebas. Dia mampu merasakan bagaimana kemiskinan, ya, bencana. Jadi orang yang terkena bencana dia mampu menghadirkan dirinya, memposisikan dirinya seperti orangnya. Jadi bagaimana ketika dia orang terkena bencana, orang yang terkena musibah, kenyamanannya tidak seperti kita misalnya, kan? Allah tidak berikan dia keistimewaan seperti kita, tapi dia masuk di situ, ya. Sehingga dengan begitu kan dia empati, tidak ada rasa kesombongan, tidak ada rasa keangkuhan. Yang ada adalah justru ada pemberian secara sukarela, gitu. Kemudian yang kelima, social skills, ya. Jadi orang yang cerdas emosi itu adalah orang yang mampu menata hubungan dan membangun jaringan dengan orang lain. Orang yang cerdas emosi tadi kan turunannya semua itu, maka dia mampu memposisikan diri sehingga dia mampu bergaul di manapun dan kapanpun.
Jadi dia tidak mampu lagi, tidak ada lagi jarak dia untuk membeda-bedakan orang. Iya. Kayak gitu. Jadi orang Jawa mengatakan luwes ya. Saya ada istilah Jawa karena saya dulu lama di Jawa. Jadi dia luwes ya. Bahasa kerennya itu dia lapang dada, luas pandangan. Jadi melihat orang itu melihat satu sisi, namun dia melihat sisi yang lainnya, gitu. Dia belum sholat misalnya, sudahlah saya nggak jauh dia, nggak sholat dia, nanti saya juga nggak sholat. Enggak, dia tidak sholat. Sisinya kenapa? Ya karena memang lingkungannya belum mendukung dia, gitu. Ilmunya belum sampai di sana. Dia bukan Islam, nggak boleh bergaul. Iya, tapi dia manusia, ciptaan Allah. Dia juga membutuhkan teman seperti kita. Dia membutuhkan juga sahabat. Dia sahabat kita. Mungkin kita tidak sesama iman, tapi kita sesama makhluk Allah. Kita harus saling menghargai, kita harus saling memahami, kayak gitu. Kita harus saling menyayangi. Kita tidak sesuka dengan dia, tapi ingat, di antara kita dan dia tidak tahu siapa yang paling terbaik di sisi Allah, gitu kan? Bukan ukuran sukunya, gitu. Dan seterusnya, ya kan? Di rendah kita. Nah, orang yang cerdas secara emosional, dia kemampuan dia untuk mempunyai link, punya sahabat, punya. Jadi enak dia dalam bermasyarakat, nyaman dia, dan dia mempunyai relasi yang baik. Karena tadi dia mampu mengolah kecerdasan emosinya, melihat orang-orang yang ada di sekitarnya itu dalam berbagai macam sisi, gitu. Nah, orang yang cerdas seperti inilah yang efeknya nanti indikatornya adalah orang seperti ini tidak akan mudah stres, ya. Kemudian takut, kemudian dia mampu mengelola suasana hati, mampu memotivasi diri, mampu memahami orang lain, dan mampu juga bergaul dengan baik dengan siapapun. Nah, kita merindukan kecerdasan inilah hadir dalam ranah kehidupan kita, dan ini tidak bisa langsung hadir seperti itu, ya. Jadi perlu ada latihan emosi. Jadi dibarengi dengan keilmuan, dengan basic keilmuan yang kuat. Karena kalau ini hadir begitu saja, ini bukan sesuatu yang turun dari langit, tapi perlu ada ilmu dan melatih, melatih diri. Melatihnya itu dengan belajar, gitu. Salah satunya dengan melalui bincang kolbu kita pada pagi hari ini. Jadi itulah tadi 5 kunci yang harus kita kelola untuk emosi, ya, seperti tadi self awareness, self regulation, motivasi, empati, dan juga social skill. Mungkin Ustaz sebelum Megapika tutup, ada yang ingin disampaikan terkait tema kita di akhir kali ini? Baik. Jadi kecanggihan teknologi, kemajuan teknologi, orang bisa menjadi apapun, bahkan bisa menciptakan apapun, gitu. Jadi bahkan sekarang orang bisa kemanapun, gitu. Tetapi kecanggihan manusia terkadang mampu membuat sesuatu yang lebih hebat, tapi terkadang manusia tidak mampu mengendalikan dirinya. Karena salah satunya karena dia melupakan ekstensi dirinya sebagai manusia. Dan ketika manusia gagal memahami ekstensi dirinya, di sini orang tidak mampu mengendalikan dirinya. Ketika orang tidak mampu mengendalikan dirinya, ya maka dia tidak akan mampu bagaimana mengenali sekitarnya. Kalau tidak mampu mengenali sekitarnya, ya sudahlah, kekacauan yang akan terjadi. Jadi rasa takut, ya, rasa emosi yang ada selalu hadir, ya, kecurigaan tentu tidak akan mampu dia membawa dirinya dalam sebuah namanya ketenangan. Nah, ketika orang tidak mampu tenang, apalah gunanya semua aksesoris dunia? Kan begitu, ya kan? Ya kan? Mau keluar takut panas karena matahari, nanti kulit ada. Mau keluar bagaimana nanti kalau rumahnya bagaimana ada pencuri apa semua. Jadi ketakutan itu karena tadi ini ketidakmampuan mengolah emosi gitu. Nah, sekiranya inilah yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi pejabat ya biasa-biasa saja. Ada waktunya ya kita selesai, ya habis selesai, gitu kan. Ada harta ya pinjaman, gitu kan. Ya ada waktunya dia datang, dia pergi. Udah selesai gitu aja. Jadi orang yang cerdas emosi itu memahami segala ini dengan nyantai, tidak ada stres, tidak ada. Harta titipan.
titipan itu berarti ada yang punya, waktunya diambil yang punya, udah selesai gitu kan. Jabatan pun begitu, ya kan. Jadi 5 tahun, ya kan, bisa diperpanjang ya alhamdulillah, enggak dia sudah gitu kan, sehingga nyaman aja, tidak ada beban yang menjadikan dunia ini hanya sementara, yang hanya Allah titipkan, dan memang semuanya sementara, tidak ada yang fana, ya. Semuanya fana, tidak ada yang baka, ya, hanya fana. Nah, orang yang cerdas secara emosi dalam menghadapi kehidupan inilah yang akan memahami namanya hakikat kehidupan, yang akan peroleh ketenangan, gitu. Dan orang-orang yang tenang inilah yang akan dipanggil nanti di akhirat, di akhir hayatnya, ya ayyuhan nafsu mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang merasakan ketenangan, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah ke pangkuan Tuhanmu, jalan Tuhanmu dengan ridha dan ridhahi, fadkhuli fi ibadi